Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai salah satu weton yang paling panas, paling keras, dan paling berenergi tinggi. Bukan panas dalam arti emosi semata, melainkan panas dalam getaran spiritual. Sejak lahir, orang pahing dipercaya sudah membawa api tak kasat mata di dalam jiwanya. Primbon menyebut pahing sebagai gerbang energi besar. Artinya, weton ini menjadi pintu keluar masuknya kekuatan gaib yang kuat, baik dari alam leluhur, alam penunggu, maupun energi kosmis semesta. Itulah sebabnya, banyak orang pahing hidupnya tidak pernah biasa-biasa saja. Sejak kecil sering diuji, sering jatuh bangun, bahkan kadang hidupnya terasa berat tanpa sebab yang jelas. Namun di balik semua itu, Primbon mengingatkan satu hal penting. Semakin berat ujian orang pahing, semakin besar kekuatan yang sedang dipersiapkan. Tidak sedikit orang pahing yang mengalami masa hidup penuh tekanan, dikhianati, diremehkan, bahkan dijatuhkan. Ini bukan kutukan, melainkan proses penempaan. Energi besar tidak akan stabil jika tidak ditempa oleh penderitaan dan cobaan. Dalam kepercayaan Jawa, weton pahing berada di bawah pengaruh unsur api dan angin panas. Api melambangkan kekuatan, keberanian, dan daya hancur. Angin panas melambangkan kecepatan, perubahan nasib, dan takdir yang bergerak tiba-tiba. Kombinasi ini membuat orang pahing memiliki nasib yang bisa berubah drastis dalam satu waktu. Primbon juga mencatat bahwa orang pahing sering tanpa sadar didekati hodam sejak lahir. Hodam ini bukan hasil ritual, bukan hasil pemanggilan, melainkan ikatan alamiah karena kecocokan energi. Itulah mengapa banyak orang pahing yang sejak kecil memiliki firasat kuat, mimpi aneh, atau sering merasa tidak sendirian. Menariknya, hodam pahing tidak langsung menunjukkan kekuatannya. Ia menunggu, mengamati, menguji kesabaran dan keteguhan hati pemilik weton. Selama pemiliknya masih labil, hodam hanya bertindak sebagai penjaga pasif. Namun ketika usia dan batin mulai matang, ketika pemilik pahing mulai memahami hidup, disitulah gerbang energi itu terbuka. Aura berubah, wibawa muncul, dan tanpa disadari, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan getaran yang berbeda. Primbon menyebut fase ini sebagai pahing tangi, pahing yang bangkit. Bukan bangkit secara fisik, melainkan bangkit secara spiritual. Inilah awal dari semua cerita besar. Musuh yang rontok, rezeki yang meledak, dan kekuatan gaib yang tak bisa diremehkan. Dalam Primbon Jawa tingkat tinggi, hodam pahing dikenal bukan sebagai pendamping biasa, melainkan penjaga gaib kelas berat. Ia bukan hodam yang suka menunjukkan diri, tidak gemar menampakkan keajaiban kecil, dan tidak mudah dipanggil. Namun justru karena itulah kekuatannya dianggap sangat berbahaya bagi siapapun yang meremehkan. Hodam pahing digambarkan sebagai energi yang selalu terjaga, siang dan malam. Primbon menyebutnya sebagai pamomong sing ora tau tilem, penjaga yang tidak pernah tidur. Selama pemilik weton pahing masih bernapas, selama itulah hodam ini berada di garis terdepan, memantau setiap ancaman, setiap niat buruk, bahkan setiap bisikan dengki yang diarahkan kepada tuannya. Berbeda dengan hodam lain yang baru bereaksi setelah diserang, hodam pahing bekerja sebelum serangan terjadi. Ia membaca getaran niat. Saat seseorang mulai menyimpan rasa iri, dengki, atau niat menjatuhkan, energi itu sudah tercium oleh hodam ini. Disitulah proses perlindungan dimulai. Primbon mencatat satu sifat utama hodam pahing, sangat protektif, tetapi tidak suka diperintah secara sembrono. Jika pemilik weton hidup lurus, tidak berniat jahat, tidak menindas, maka hodam akan berdiri kokoh sebagai tameng gaib. Namun jika pemiliknya mulai sombong, mudah marah, dan gemar merendahkan orang lain, hodam ini akan menarik diri secara perlahan, membiarkan pemiliknya menghadapi ujian hidup sendirian. Hodam pahing juga dikenal sebagai hodam yang keras terhadap musuh, tetapi tegas terhadap tuannya sendiri. Ia sering memberi peringatan melalui mimpi berat, perasaan tidak tenang, atau kejadian kecil yang terasa aneh.
Itu bukan gangguan, melainkan tanda bahwa pemilik weton sedang keluar jalur. Jika peringatan ini diabaikan, barulah hidup orang Pahing terasa penuh benturan dan konflik. Menariknya, Primbon menyebut bahwa Hodam Pahing tidak pernah menyerang secara langsung. Ia tidak menampakkan wujud untuk menakuti musuh. Cara kerjanya halus, namun mematikan, membalik keadaan. Musuh yang berniat jahat akan dibuat salah langkah, kehilangan fokus, atau mengambil keputusan fatal tanpa sadar. Inilah sebabnya, banyak orang yang memusuhi weton Pahing akhirnya jatuh bukan karena perlawanan, melainkan karena kesalahannya sendiri. Dalam istilah Jawa kuno, ini disebut kasepuk niat ala, terjebak oleh niat buruknya sendiri. Primbon menegaskan, selama pemilik weton Pahing tidak meminta balas dendam, tidak memohon kehancuran orang lain, maka Hodam akan bekerja murni sebagai pelindung takdir. Dan di titik inilah Hodam Pahing disebut terlalu kuat. Bukan karena ganasnya, melainkan karena diamnya yang mematikan. Dalam Primbon Jawa, Hodam Pahing tidak selalu langsung menunjukkan keberadaannya. Ia bekerja diam-diam, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. Namun ketika Hodam ini mulai aktif penuh, perubahan pada pemilik weton akan terasa sangat jelas, bukan hanya oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah perubahan aura. Orang Pahing yang sebelumnya terlihat biasa, tiba-tiba memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Tanpa bersuara keras, tanpa bersikap angkuh, orang lain justru merasa segan. Dalam Primbon disebut, auranya menjadi abrit emas, merah keemasan, pertanda energi api telah stabil dan menyatu dengan batin. Tanda kedua adalah intuisi yang menajam. Banyak orang Pahing mulai merasakan firasat kuat yang jarang meleset. Kadang hanya perasaan singkat, kadang berupa mimpi yang terasa nyata. Primbon menafsirkan ini sebagai komunikasi halus antara pemilik weton dan Hodamnya. Bukan bisikan suara, melainkan getaran batin yang memberi peringatan atau petunjuk. Tanda ketiga yang paling sering dibicarakan adalah perubahan sikap musuh. Orang-orang yang dulu meremehkan, memfitnah, atau berniat menjatuhkan, perlahan menjadi gelisah. Ada yang menjauh tanpa alasan, ada yang tiba-tiba bersikap baik, bahkan ada yang mengalami masalah sendiri. Ini bukan karena pemilik Pahing melakukan apapun, melainkan karena getaran Hodam mulai menekan niat buruk di sekitarnya. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai lingkar panas. Energi Hodam Pahing membentuk batas gaib yang membuat niat jahat sulit menembus. Siapapun yang memaksa masuk dengan niat buruk akan merasa tidak nyaman, emosinya kacau, dan pikirannya tidak jernih. Tanda berikutnya adalah rezeki kecil yang mulai mengalir. Bukan ledakan besar, melainkan tanda-tanda awal, kemudahan urusan, jalan keluar dari masalah, atau peluang yang muncul tiba-tiba. Ini disebut Primbon sebagai tanda pembuka lawang rejeki, tanda pintu rezeki mulai dibuka. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Saat Hodam Pahing aktif, emosi pemilik weton ikut menguat. Jika marah tidak terkendali, suasana sekitar bisa terasa berat. Orang menjadi salah paham, konflik mudah muncul. Bukan karena Hodam jahat, melainkan karena energi api membutuhkan kendali batin. Karena itu, orang Pahing yang Hodamnya telah aktif dianjurkan untuk lebih banyak menahan emosi, menjaga ucapan, tidak mudah terpancing konflik. Jika ini dilakukan, Hodam akan berubah dari penjaga pasif menjadi penopang hidup, mengangkat derajat, menjaga keselamatan, dan membuka jalan takdir. Primbon menutup bab ini dengan kalimat penting. Nalika Hodam wis tangi, sing owah dududonya, nanging kowe. Saat Hodam telah bangkit, yang berubah bukan dunia, tetapi dirimu sendiri. Dalam Primbon Jawa kuno, ada satu hukum gaib yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu hukum balik niat. Dan Hodam Pahing adalah salah satu penjaga alam yang paling kuat dalam menjalankan hukum ini. Ia tidak menyerang secara brutal, tidak menunjukkan wujud menakutkan, dan tidak membuat kegaduhan. Namun justru karena itulah,
Efeknya seringkali jauh lebih menghancurkan. Primbon menyebut bahwa saat Hodam Pahing telah aktif sempurna, maka terbentuklah medan gaib di sekitar pemilik weton. Medan ini berfungsi seperti cermin halus. Apapun niat yang diarahkan, baik atau buruk, akan dipantulkan kembali kepada pengirimnya. Bedanya, pantulan ini tidak instan, tapi datang tepat di saat paling lemah. Inilah sebabnya musuh orang Pahing sering rontok dengan cara yang tidak masuk akal. Ada yang tiba-tiba kehilangan kepercayaan orang, ada yang ucapannya sendiri menjatuhkan dirinya, ada pula yang langkah hidupnya selalu salah arah. Dalam Primbon, ini disebut kesasar ing dalane dewe, tersesat oleh jalannya sendiri. Yang menarik, semua ini terjadi tanpa campur tangan sadar dari pemilik Pahing. Ia tidak mengutuk, ia tidak mendoakan kehancuran. Bahkan seringkali ia hanya diam dan menjauh. Namun justru sikap inilah yang membuat Hodam bekerja maksimal. Semakin bersih niat pemilik weton, semakin keras benturan balik yang diterima musuhnya. Primbon menegaskan bahwa Hodam Pahing sangat sensitif terhadap kedengkian tersembunyi. Niat jahat yang disimpan diam-diam, senyum palsu, doa buruk yang dipendam, semua itu memiliki getaran. Dan getaran inilah yang ditangkap oleh Hodam, lalu dikembalikan dalam bentuk karma hidup. Banyak kisah Jawa lama menyebut, musuh orang Pahing sering salah bicara di saat genting, mengambil keputusan fatal, kehilangan peluang besar, atau dijauhi banyak orang tanpa sebab jelas. Semua ini bukan hukuman langsung, melainkan buah dari niat buruknya sendiri. Hodam Pahing hanya membuka jalan agar buah itu jatuh tepat waktunya. Namun Primbon juga memberi peringatan keras bagi pemilik weton. Jangan pernah merasa puas melihat musuh jatuh. Jangan menertawakan penderitaan orang lain. Karena jika muncul rasa sombong atau niat balas dendam, medan gaib akan melemah, dan perlindungan bisa retak. Hodam Pahing tidak membela orang yang haus kemenangan. Ia hanya melindungi orang yang tidak ikut kotor. Itulah mengapa diamnya orang Pahing sering lebih menakutkan daripada teriakannya. Bab ini ditutup dengan pesan Primbon yang sangat tegas. Sing tiba, dudu mungsuhmu. Sing tiba, yaiku akibat saka niat tedewe. Yang jatuh bukan karena kamu, tetapi karena niatnya sendiri. Dalam Primbon Jawa, setelah fase perlindungan dan runtuhnya niat buruk musuh, akan datang satu masa yang sangat ditunggu oleh weton Pahing, yaitu masa meludak rezeki yang meledak dan mengalir deras. Masa ini tidak datang tiba-tiba, melainkan sebagai buah dari keselarasan antara pemilik weton dan Hodam penjaganya. Primbon menegaskan bahwa Hodam Pahing bukan sekadar pelindung, tetapi juga penarik jalan rezeki. Namun ia tidak menarik rezeki dengan cara memaksa alam. Ia membuka jalur, mempertemukan takdir, dan menyingkirkan penghalang-penghalang halus yang selama ini menghambat langkah hidup pemiliknya. Saat Hodam Pahing telah benar-benar selaras, pemilik weton akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Urusan yang dulu selalu mentok, kini terasa ringan. Pintu yang selalu tertutup, mendadak terbuka. Bahkan orang-orang yang dulu meremehkan, justru datang membawa peluang. Rezeki yang datang pun sering tidak terduga bentuknya. Bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan orang lain, nama baik yang terangkat, posisi yang dihormati, dan kesempatan emas yang datang tiba-tiba. Primbon menyebut ini sebagai rezeki sing digawa angin, rezeki yang datang seolah diantar oleh angin panas Pahing. Namun ada satu ciri khas rezeki weton Pahing, datangnya cepat dan besarnya terasa drastis. Hari ini terasa pas-pasan, esok bisa melonjak jauh. Karena itu, Primbon memberi peringatan keras agar pemilik weton tidak kaget dan lupa diri. Banyak orang Pahing gagal mempertahankan fase ini karena satu hal, keserakahan. Saat rezeki datang deras, ego ikut menguat. Jika pemilik weton mulai meremehkan orang lain, menutup pintu sedekah, atau merasa semua itu murni hasil dirinya sendiri, maka keselarasan akan retak. Hodam Pahing tidak suka rezeki dijadikan alat kesombongan. Ia menarik diri perlahan,
Dan aliran rezeki yang semula deras bisa berubah menjadi seret tanpa sebab yang jelas. Primbon Jawa mengajarkan 3 kunci agar rezeki pahing terus mengalir. Eling lan waspada. Ingat asal-usul. Sadar batas diri. Tangan tetap terbuka. Berbagi. Meski sedikit. Ucapan dijaga. Tidak menyombongkan nasib baik. Jika ketiga ini dijaga, Hodam pahing akan berubah menjadi penopang hidup jangka panjang, bukan hanya pembuka rezeki sesaat. Bab ini menegaskan satu hal penting. Rezeki besar bukan tanda akhir perjuangan, melainkan awal ujian baru. Dan hanya orang pahing yang mampu menundukkan egonya yang akan menikmati keberkahan panjang. Dalam Primbon Jawa, tidak ada kekuatan yang diberikan tanpa tujuan. Begitu pula dengan weton pahing dan Hodam yang menyertainya. Bab terakhir ini bukan tentang musuh yang jatuh, bukan tentang rezeki yang meledak, melainkan tentang tanggung jawab batin yang harus dipikul oleh pemilik weton pahing. Primbon mengajarkan bahwa orang pahing adalah pemegang api. Api bisa menerangi, tetapi juga bisa membakar. Jika api dijaga, ia menjadi pelita jalan hidup. Namun jika dilepas tanpa kendali, ia berubah menjadi sumber petaka, bahkan bagi pemiliknya sendiri. Hodam pahing tidak akan terus-menerus melindungi orang yang menyalahgunakan kekuatannya. Ia setia, tetapi bukan budak. Ia menjaga, tetapi juga mendidik. Ketika pemilik weton mulai menggunakan wibawa untuk menekan orang lain, menggunakan keberuntungan untuk merendahkan, atau menggunakan rezeki untuk kesombongan, disitulah Hodam mulai menjauh secara halus. Primbon menyebut fase ini sebagai kualat batin. Bukan hukuman fisik, melainkan kegelisahan hidup. Rezeki masih ada, tetapi tidak menenangkan. Kekuasaan masih terasa, tetapi tidak membahagiakan. Hidup menjadi berat tanpa sebab yang jelas. Sebaliknya, jika pemilik weton pahing mampu menundukkan egonya, maka kekuatan ini akan berubah menjadi perlindungan seumur hidup. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, keturunannya, dan orang-orang yang berada di lingkaran hidupnya. Primbon Jawa menekankan 3 sikap akhir yang harus dijaga orang pahing. Pertama, andhap asor. Rendah hati meski berada di atas. Orang pahing sejati tidak perlu menunjukkan kekuatannya. Aura dan hodamnya sudah cukup berbicara. Kedua, eling marang asal. Selalu ingat dari mana datangnya hidup, rezeki, dan kekuatan. Menghormati orang tua, leluhur, dan guru batin akan menjaga jalur energi tetap bersih. Ketiga, ngemong dudu nguasani, membimbing, bukan menguasai. Kekuatan pahing diberikan untuk melindungi yang lemah, bukan menekan mereka. Primbon menegaskan bahwa saat ketiga sikap ini dijaga, Hodam pahing akan berdiri sebagai tameng takdir. Musibah berat bisa mengecil, bahaya besar bisa menyimpang, dan jalan hidup akan tetap terang meski badai datang. Bab ini ditutup dengan pesan sakral yang diwariskan turun-temurun. Sing kuat iku sing bisa ngendhaleni awake dewe. Yang paling kuat bukan yang mampu menjatuhkan orang lain, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jika Anda lahir weton pahing dan merasakan semua tanda yang telah dibahas dari bab pertama hingga akhir, maka ingatlah satu hal, kekuatan Anda bukan kebetulan. Rezeki Anda bukan tanpa tujuan. Dan penjaga Anda tidak pernah tidur. Sedulur kabeh, apapun wetonmu, apapun jalan hidupmu, ingatlah satu hal, kekuatan sejati bukan untuk menjatuhkan. Rezeki sejati bukan untuk disombongkan, dan perlindungan gaib hanya akan menetap pada hati yang bersih. Jika kamu weton pahing dan merasakan tanda-tanda yang telah kita bahas, jangan takut, jangan juga jumawa. Jalani hidup dengan eling lan waspada, karena penjaga itu tidak pernah tidur. Jika konten ini terasa nyentuh, terasa, kena, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan, share, ke saudara, sahabat, atau keluarga yang mungkin memiliki weton pahing dan sedang mencari jawaban hidupnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia Primbon Jawa, weton, dan kekuatan batin yang akan kita kupas lebih dalam,
lebih jujur, dan lebih sakral. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rezekimu lancar, hatimu kuat, dan hidupmu selalu dalam penjagaan.